Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Anggianta dengan NIM 2101078 dari kelas S1 3B. Saya di sini selaku perwakilan dari kelompok 4 dengan judul materi distribusi dan metabolisme toksikan dari mata kuliah toksikologi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains. Sebelum memulai penjelasan video lebih lanjut tentang materinya, saya di sini akan menyebutkan anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama itu ada Amelia Putri, Delia Zafirah, Anjeli Zahra Aisyah, Jihan Akilah Putri, Marlina Alfitrah, Mediana Anggianta, Milan Nisa Rafdi, dan yang terakhir ada Sarmata. Baiklah, penjelasan pertama yaitu akan saya sampaikan tentang pengertian toksikan. Toksikan ini merupakan suatu zat asing yang terakumulasi berlebihan dalam tubuh. Biasanya toksikan ini bersifat toksik dan akan berefek merugikan bagi tubuh manusia. Toksikan di dalam tubuh manusia tentunya akan diproses oleh tubuh itu sendiri, mulai dari absorpsi hingga diekskresikan atau bahkan disekresikan. Xenobiotika yang masuk ke dalam tubuh akan diperlakukan oleh sistem enzim tubuh, sehingga senyawa tersebut akan mengalami perubahan struktur kimia dan pada akhirnya diekskresi dari dalam tubuh manusia. Proses biokimia yang dialami oleh xenobiotika itu dikenal dengan reaksi biotransformasi atau juga reaksi metabolisme, yang pada umumnya reaksi tersebut berlangsung di hati. Perkenalkan, saya Delia Zafira, NIM 2101062. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu distribusi toksikan. Setelah xenobiotika mencapai sistem peredaran darah, kemudian akan diedarkan atau distribusikan bersama darah ke seluruh tubuh. Dari sistem sirkulasi sistemik atau darah yang berasal dari paru-paru, toksikan akan terdistribusi lebih jauh melewati membran sel menuju sistem organ atau ke jaringan-jaringan tubuh. Distribusi adalah proses di mana xenobiotika secara reversibel meninggalkan aliran darah dan masuk menuju interstitium atau cairan ekstraselular dan atau masuk ke dalam sel dari jaringan atau organ. Xenobiotika dapat ditransportasi dari saluran kapiler pembuluh darah menuju sel-sel pada jaringan tubuh. Haruslah melewati membran biologis, yaitu membran yang meliputi sel-sel di dalam tubuh. Distribusi xenobiotika di dalam tubuh umumnya melalui proses transfer, yang mana dapat dikelompokkan ke dalam dua proses utama, yaitu konveksi atau transport xenobiotika bersama aliran darah, dan transmembran atau transport xenobiotika melewati membran biologis. Transfer transmembran dapat berlangsung melalui proses difusi pasif, difusi terfasilitasi, difusi aktif, filtrasi melalui poren, atau proses fagositosis. Faktor-faktor pelepasan xenobiotika. Pelepasan xenobiotika dari cairan plasma menuju cairan intraseluler ditentukan berbagai faktor, yaitu faktor biologis salah satunya. Yang termasuk faktor biologis ada laju aliran darah di organ dan jaringan, sifat membran biologis, dan perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Laju aliran darah di organ dan jaringan. Sebelum mencapai keseimbangan distribusi sebagian besar ditentukan oleh pasukan darah dari organ dan jaringan. Organ tubuh seperti ginjal, hati, otak, paru-paru, jantung, lambung, dan usus adalah organ yang memiliki laju aliran darah atau yang disebut dengan perfusi yang baik. Akibat aliran darah yang cepat, dengan demikian jangka waktu kontaknya yang sangat singkat dalam kapiler atau kisaran sekilas 2 detik. Mula-mula xenobiotika akan terdistribusi sangat cepat pada organ atau jaringan yang mempunyai banyak kapiler darah. Pada awal proses distribusi, sebelum keseimbangan distribusi tercapai, akan mengambil jumlah xenobiotika yang lebih besar dibandingkan daerah yang pasokan darahnya kurang. Pada akhirnya, setelah keseimbangan distribusi tercapai, laju distribusi tidak lagi dipengaruhi oleh perfusi di organ atau jaringan. Yang kedua, sifat membran biologis.
Xenobiotika agar dapat ditransportasi dari saluran kapiler pembuluh darah menuju sel-sel pada jaringan tubuh haruslah melewati membran biologis, yaitu membran yang menyeliputi sel-sel di dalam tubuh. Struktur membran basal dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu kapiler yang sangat tertutup, yang kedua kapiler yang berjendela. Pada jendela ini terjadi pertukaran cairan yang sangat intensif, jarak jendela dalam kapiler ini tidak beraturan. Selanjutnya, kapiler yang terbuka. Tidak terdapat hubungan antar sel-sel endotel sehingga pada kapiler ini terdapat lubang-lubang yang sangat besar yang dapat dilewati oleh plasma darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiana Kila Putri dengan NIM 2101074. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi xenobiotika. Yang ketiga yaitu perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Faktor penting lain yang berpengaruh pada distribusi ialah ikatan pada protein, terutama protein plasma, protein jaringan, dan sel darah merah. Ikatan xenobiotika pada protein umumnya relatif tidak khas. Sesuai dengan struktur kimia protein, ikatan xenobiotika pada protein terlibat ikatan ion, ikatan jembatan hidrogen, dan ikatan dipol-dipol serta interaksi hidrofob. Selanjutnya yaitu faktor sifat molekul xenobiotika. Yang pertama, ukuran molekul. Yang kedua, ikatan antara protein plasma dan protein jaringan. Yang ketiga, kelarutan. Dan yang terakhir, sifat kimia. Baik, selanjutnya itu metabolisme toksikan. Perubahan biokimia mengubah ciri-ciri fitokimia xenobiotika, terutama pada sifat lipofilnya. Untuk xenobiotika, termasuk racun, sering tidak hanya ada satu alur penguraian, tetapi biotransformasi mungkin terjadi dengan lebih dari satu cara. Nah, jumlah metabolit yang terbentuk menyatakan seberapa jauh peranan suatu proses biokimia. Oke, selanjutnya yaitu reaksi penguraian. Nah, yang pertama yaitu pemutusan hidrolitik. Bila suatu molekul dihidrolisis, ia dipecah menjadi 2 molekul karena pengambilan 1 molekul air. Contohnya adalah pemutusan ester oleh esterase dengan pembentukan alkohol dan asam. Selanjutnya yaitu oksidasi. Enzim yang berperanan pada oksidasi zat asing berada di dalam sel, terutama di dalam retikulum endoplasma sel hati. Penyelidikan di bidang ini seringkali dilakukan dengan mikrosoma yang diperoleh dari retikulum endoplasma setelah homogenisasi sel hati. Substratnya adalah senyawa alkohol, aldehida, asam karboksilat, senyawa dengan rantai samping alifatik yang tidak bercabang, dan juga terakhir adalah amina alifatik. Nah, selanjutnya itu reduksi. Sebagai reaksi biotransformasi, reaksi reduksi relatif jarang terjadi. Senyawa nitro dapat direduksi menjadi amina dan senyawa azo diuraikan melalui reduksi menjadi amina yang sesuai. Senyawa keton dan aldehida ini yang tahan oksidasi mungkin terjadi reduksi menjadi senyawa alkohol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Putri akan melanjutkan materi selanjutnya. 2. Reaksi konjugasi. Reaksi konjugasi yang penting adalah konjugasi dengan asam glukuronat, asam amino, terutama glisina, asam sulfat, dan asam asetat, kecuali pada konjugasi dengan asam asetat atau reaksi metilasi. Pada konjugasi, selalu dimasukkan gugus asam ke dalam molekul yang meningkatkan sifat hidrofil secara nyata. A. Konjugasi dengan asam glukuronat. Senyawa alkohol sekunder atau tersier yang dapat cepat dioksidasi dikonjugasi dengan asam glukuronat, gugus OH fenolik, gugus karboksil, dan gugus NH2. Juga dapat dikonjugasi dengan asam glukuronat. B. Konjugasi dengan glisina. Asam karboksilat, khususnya asam karboksilat yang tidak dapat diuraikan lanjut secara oksidasi, dapat membentuk konjugat dengan glisina. Contohnya, asam hipurat yang dibentuk dari asam benzoat dan asam salisilurat yang terjadi dari asam salisilat. C. Konjugasi dengan asam sulfat. Senyawa fenol terutama membentuk konjugasi dengan asam sulfat, sehingga
terbentuk ester parsial dari asam sulfat. Residu asam sulfat adalah asam kuat, sehingga konjugat sangat hidrofil dan dapat diekskresikan dengan mudah. Sebelumnya perkenalkan, saya Milani Sarafdi dengan NIM 2101079. Nah, materi selanjutnya yaitu pembentukan turunan asam merkapturat. Pada reaksi biotransformasi ini terlibat reaksi konjugasi yang berlangsung melalui beberapa tingkat. Hal ini menyangkut terutama senyawa klor dan brom organik yang pada proses ini atom halogen diganti oleh gugus asam merkapturat. Zat aromatik tertentu juga dapat dikonjugasi dengan cara ini. Turunan asam merkapturat sangat hidrofil dan dapat diekskresikan dengan mudah. Turunan asam merkapturat adalah substrat yang baik untuk sistem transport aktif dalam ginjal dan hati. Nah, reaksi konjugasi selanjutnya yaitu metilasi. Metilasi jarang terdapat dalam lingkup reaksi biotransformasi. Contohnya adalah pembentukan N-metil-kotinamida dari nikotinamida. Basa amonium kuartener yang dibentuk dengan cara ini adalah hidrofil dan dapat diekskresikan secara aktif. Reaksi ini menghasilkan suatu bioinaktivasi dan menjadi suatu detoksifikasi meskipun produk yang dihasilkan lebih kurang hidrofil dari zat asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmatang dengan NIM 2101095. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Pemateri sebelumnya tadi menjelaskan tentang metilasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang asetilasi. Xenobiotika dengan gugus amino yang tidak dapat diuraikan secara oksidasi sering diasetilasi. Contohnya adalah senyawa amina aromatik, yaitu gugus amino langsung terikat pada cincin aromatik dan senyawa alkil amina yang gugus aminonya terdapat pada atom karbon tersier. Asetilasi sulfonamida menghasilkan penurunan kehidrofilan sehingga menimbulkan komplikasi kristaluria sebagai kerja samping sulfonamida. Asetilasi dapat mengurangi daya kerja karena gugus amino yang biasanya bermakna untuk aktivitas biologi tertutup karena asetilasi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi metabolisme xenobiotika. Faktor yang pertama itu ada induksi enzim. Induksi sistem enzim tertentu dapat meningkatkan laju biotransformasi senyawa tertentu. Yang faktor yang kedua yaitu inhibisi enzim. Penghambatan sistem enzim biotransformasi akan mengakibatkan perpanjangan efek farmakologi dan meningkatkan efek toksik. Faktor yang ketiga ada faktor genetik. Dalam berbagai kasus penekanan metabolisme melalui pengontrolan laju polimerisasi dari enzim dapat mengakibatkan peningkatan efek toksik atau efek samping pada pemetabolit lambat. Faktor yang keempat ada penyakit. Penyakit hepatitis akut atau kronis, sirosis hati dan nekrosis hati secara signifikan dapat menurunkan laju metabolisme xenobiotika. Pada sakit hati terjadi penurunan sintesa sistem enzim dan penurunan laju aliran darah melalui hati. Yang terakhir ada faktor usia. Pada bayi telah dikenal kalau sistem enzim biotransformasi belum sempurna terbentuk. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian materi dari kami kelompok 4 dengan judul materi distribusi dan metabolisme toksikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 berterima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.